Ya, mereka ini adalah korban penculikan yang mungkin lagi hilang ingatan. Secara keterangan mereka kan nggak masuk akal. Mereka bilang dari Gunung Hijau, tapi di Bukit Kemuning berangkat dari jam 10 tadi ya. Nggak masuk nih waktunya. Korban penculikan nih lagi halu nih mereka mungkin. Nah, gara-gara itu mereka bawa nih kami bertiga Nat ke kantor polisi buat ditanya lebih lanjut. Dan sama juga kayak warga, polisi ini juga nggak percaya sama keterangan mereka bertiga, Wak. Ditambah lagi polisi juga curiga dengan penampilan mereka yang acak-acakan macam nggak mandi berhari-hari. Di situ polisi nanya, ini nih kalian ini bukan habis diculik kan? Pak, udah seberapa kali saya cerita, saya tidak diculik. Kami betulan mau kemah ke Gunung Hijau, terus tersesat. Kami berlari, keluarnya di sini. Masih juga nggak percaya polisi itu kan. Polisi langsung ngecek laporan orang hilang di wilayah Lampung. Tapi pas dicek, Wak, di laporan itu nggak ada nama mereka, nggak ada foto mereka bertiga. Nah, itu berarti mereka sudah pasti bukan orang hilang dong, ya kan? Jadi mereka ini bukan sebenarnya sedang melakukan perjalanan 2 hari, Wak. Enggak, mereka macam dari 4 jam mau ke 2 hari itu dijadikan secepat itu gitu loh. Paham kalian maksud aku kan? Karena mereka juga belum dilaporkan hilang, masih di real time. Cuman kok bisa dari Gunung Hijau ke Bukit Kemuning itu yang harusnya 2 hari katanya jalan kaki ya, ini mereka bisa secepat itu gitu loh. Nah, akhirnya setelah memastikan kalau mereka ini bukan orang hilang, nggak ada laporan tentang hilangnya mereka, polisi pun langsung mengantarkan mereka pulang ke rumah masing-masing. Dan pas polisi ini udah memasuki kampungnya mereka, Hanif bilang, "Pak polisi, saya sama teman saya ini sama si Feni turun di rumahnya Rere aja, Pak, biar Bapak nggak usah repot-repot nganterin kami satu-satu. Udah kami di rumah Rere aja kumpul. Makasih Pak ya udah nganterin kami pulang." Kumpullah kami satu. "Oh iya sama-sama. Lain kali hati-hati ya," kata polisi. Udah turunlah mereka di rumahnya Rere. Waktu nengok anaknya pulang diantar polisi sama kondisi juga ada acak-acakan kayak gitu, apa nggak heboh juga orang tuanya si Rere kan, Wak. Nah, selain orang tuanya siapa, warga sekitarnya juga langsung datang nih ke rumahnya Rere karena kehebohan mamanya tadi. Nah, nggak lama orang tuanya Feni sama orang tuanya Hanif juga ngedatangin rumahnya Rere, Wak. Nah, di situ bapaknya Hanif nanya, "Kok bisa kamu nyasar, Nak? Kan kamu udah sering bolak-balik main ke Gunung Hijau tuh. Harusnya kan kamu juga hafal jalurnya," kata bapak kayak gitu. Nah, di situ lah, Wak, Hanif pun akhirnya menceritakan kronologi mereka tersesat sampai alasan kenapa dia nggak bolehin Rere sama si Feni putar balik. Ternyata Hanif tahu sesuatu selama perjalanan itu. Jadi menurut keterangan Hanif, Wak, di saat mereka ini baru naik ke Gunung Hijau, baru mau naik nih, Hanif ini nggak sengaja noleh ke belakang. Dan pas dia noleh itu, Wak, Hanif melihat ada sebuah perkampungan yang sepi kali. Dan di tengah sepinya kampung, Hanif melihat ada seorang laki-laki berdiri mematung sambil nunjuk ke arah mereka. Kayak gitu. Setelah diperhatikan, laki-laki ini wajahnya pucat, dia bertelanjang dada, badannya kurus sekali, dan dia memakai sarung khas zaman dulu gitu loh, Wak. Nah, setelah dilihat-lihat, pakaian laki-laki itu macam mirip kayak pakaian penduduk di zaman pakaian penduduk di zaman kerajaan. Nah, keberadaan laki-laki itu langsung bikin si Hanif ini takut. Aku nggak pernah lihat warga kayak gini nih, ini juga kampungnya aku nggak familiar. Makanya dia takut, makanya dia larang teman-temannya untuk putar balik ke belakang. Karena kalau putar balik itulah kampung itu. Dan setelah diingat-ingat lagi, Wak, Hanif juga baru ngeh kalau 3 anak-anak sama nenek-nenek yang bawa celurit tadi penampilannya juga persis macam laki-laki misterius tadi, sama-sama macam pakai pakaian jadul gitu loh, Wak. Nah, cerita Hanif ini, Wak, membuat warga di sana menduga kalau mereka bertiga ini, kami bertiga Nadia, udah tersesat di kampung goib yang ada di Gunung Hijau itu. Nah, hal itu juga sejalan dengan perkataan si nenek tadi yang minta mereka keluar dari sana sebelum azan maghrib selesai dikumandangkan, ya kan. Untung tuh kami keluar pas la ilaha illallah. Kalau nggak entahlah Nadia, wallahualam, kata si Feni. Setelah mendengar cerita itu, orang tua Feni, Hanif dan juga Rere langsung meluklah mereka semua dengan penuh keharuan untuk nggak ketahan kalian di situ. Mereka betul-betulan bersyukur karena ketiga anaknya bisa pulang dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Tapi meskipun bisa pulang, Wak, kejadian mistis di Gunung Hijau itu membuat mereka bertiga trauma berat tentunya. Dimana sejak saat itu mereka udah nggak mau lagi, aku udah nggak mau lagi Nadia ikutin acara kemah-kemah atau pergi ke gunung manapun sampai dengan hari ini, kata si Feni. Wajar lah, Wak, awak pun pasti takut juga kalau jadi Feni waktu itu kan, agak trauma pasti daki gunung lagi. Oke, Wak, jadi itu tadi pengalaman Feni dan 2 temannya Hanif dan Rere yang nyasar di kampung goib yang ada di Gunung Hijau. Feni ini sama sekali nggak kepikiran akan mengalami kejadian semistis ini, Nat. Aku juga sempat bingung kenapa aku sama teman-temannya bisa disasarin ke kampung goib, padahal
kami tuh ngerasa nggak berbuat salah apa-apa loh. Bahkan sebelum daki kami juga sempatkan diri buat berdoa, ya kan. Di sepanjang perjalanan juga kami nggak ada macam-macam. Tapi itulah ya kan, namanya juga hari sial nggak ada di kalender, Nat. Bisa jadi kami dibikin nyasar ya memang karena lagi apes saja. Bukan karena harus melakukan suatu kesalahan dulu gitu loh. Memang lagi apes saja. Tapi terlepas dari apa penyebabnya, wah alhamdulillahnya mereka bisa pulang ke rumah dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga tercinta. Doakan semoga Feni, Rere, Hanif, dan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Kalau misalnya kalian juga pengen berbagi kisah horornya, jangan lupa kirim ke email kisahhoror@gmail.com, sertakan juga judul, nama itunya, sama nomor WhatsApp serta Instagram kalian supaya nanti kami gampang hubungin kalian kalau misalnya kisahnya di-up di video selanjutnya. Mengirim kisah ke email kami itu berarti bersedia kisahnya ditayangkan kapan saja. Oke, wah, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.